yang belum umroh ada, mau haji, mau umroh, mau tahu caranya, daftar. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umroh tahun depan bisa berangkat haji umroh. Saya mau tanya, ini ada anak muda yang belum nikah ada? Adik saya yang belum nikah ada? Yang masih jomblo ada? Yang mana orangnya? Bapak jangan ngacung ya Paknya, ada wajah kelihatan mana yang sudah mana yang belum ya. Ahilman doakan yang belum nikah segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, cakep wajahnya. Mudah-mudahan jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, pasti nungguan warisan. Ayo ulangi yang jawab salah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang berkumpul malam ini Allah masukkan ke dalam surganya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib, betul? Ayo ulangi lagi menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerame, buah kesemak, tolong dibantu cakepnya ya. Buah cerame, buah kesemak, rame tapi kayak ngambek. Ulangi lagi, lebih ikhlas, lebih keras, pakai senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir tahun depan hidupnya makin baik, hidupnya makin bahagia, rizkinya tambah berkah, ilmunya tambah banyak, badannya tambah sehat, ibadahnya makin istiqomah kepada Allah. Kita baca doanya, ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam hidup kami di atas agamamu dan kesehatan dalam tubuh kami dan keberkahan dalam rezeki kami dan kebermanfaatan dalam ilmu kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, rahmat ketika kami wafat, ampunan setelah kami wafat. Ya Allah, ringankanlah untuk kami sakaratul maut kami dan mudahkanlah hisab kami dan masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari api neraka. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Betul? Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati, semoga masjid ini Allah berkahi, semoga alim, ulama, guru-guru yang mengajar di masjid ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah istiqomahkan dalam dakwahnya. Dan mudah-mudahan kita semua, guru-guru kita semua murid-muridnya, insya Allah istiqomah dengan guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, tokoh adat yang mohon izin tidak bisa Dinda sebutkan satu persatu. Yang tinggi tak disebut saya gelar, yang rendah tak disebut saya nama. Mudah-mudahan para tokoh kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, ayah, bunda, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kayaknya yang paling banyak ibu-ibu. Betul apa betul? Saya mau nyapa ibu-ibu dulu, boleh apa enggak? Ayo ibu, biar enak jawabannya. Kalau saya panggil ibu jawab iya aa gitu ya, biar makin romantis sedikit ya. Ibu itu antara romantis sama nggak punya uang kan itu ya. Ayo ibu, bapak, mana suaranya ini? Ibu, bapak, jamaah sekalian, saya mau tanya apa kabar, semuanya sehat? Walafiat. Ayo biar kompak, kalau tanya apa kabar jawab alhamdulillah. Innal kalama ad-du'a, setiap perkataan itu adalah doa. Ayo jawab, apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Yang terakhir suaranya lebih keras, itu menunjukkan jeritan hati yang paling dalam. Coba jawab, seneng gak ketemu Ustadz Hilman? Seneng aja, seneng banget. Cius, ini apa?
Coba acungkan tangan, siapa yang baru pertama kali ketemu Ahilman langsung? Oh, alhamdulillah. Pernah lihat di televisi? Pernah. Di YouTube ada, di Instagram ada, di TikTok banyak ada. Nah, jujur, lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Tadi Ahilman lewat, mungkin ada ibu-ibu yang baru ketemu saya Pak, bilang sama temennya, Besti. Kata temennya, apa Besti? Itu Ustadz Hilman teh. Gimana? Cakep ya. Kata temennya bilang cakep. Terus kata teman sampingnya bilang gini, cakep. Cuman sayang apa pendek kata. Cukup sekian dan terima kasih Pak. Makanya tadi Ustaz langsung sholawatan kan. Itu menenangkan hati saya sebenarnya. Tapi Ahilman mah nggak akan sakit hati disebut pendek juga. Biasanya yang pendek itu pinter. Kenapa? Iya, karena yang pendek itu biasanya pinter karena hati dan otaknya deket. Jadi biasanya pinter. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya, ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya. Saya hari ini 4 jadwal, dari Bogor kemudian ke Tangerang, dan ini masih ada jadwal lagi 1 nanti malam di Bogor. Jadi oleh karena itu ceramah saya cukup sekian dan terima kasih. Minimal sudah ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, teman-teman sayang, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2023, betul? Rasanya waktu itu sangat cepat berjalannya, setuju? Betul? Ahilman, kalau bicara tentang waktu, mohon maaf, di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Betul? Kalau kita lihat, misal dalam 1 hari saja ada beberapa waktu yang Allah ingatkan dengan kita, bahkan Allah bersumpah dengan waktu itu. Misal kalimat fajar, ada nggak dalam Quran? Wal fajri, demi fajar. Betul? Naik waktu subuh, ada nggak kalimat subuh? Ada. Was-subhi idza tanaffas, dan apabila subuh ketika aku berikan kehidupan kepada kamu sekalian. Naik waktu duha, ada nggak? Apa kalimatnya? Wadduha, demi waktu duha. Naik waktu siang, ada nggak? Wan nahari, demi waktu siang. Bahkan bukan hanya siangnya, tapi Allah bersumpah dengan zat yang muncul di siang hari, yakni matahari. Wasyamsi waduhaha, demi matahari. Betul? Naik waktu asar, Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, demi masa, demi waktu asar. Naik waktu malam, wal laili, demi waktu malam. Pertanyaannya, kenapa Allah berkali-kali ingatkan kita tentang waktu? Bahkan ada surat khusus tentang waktu. Betul? Surat apa? Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertanyaan, kenapa
sampai ada surat khusus tentang waktu. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya manusia cukup memahami surat Al-Asr, maka sesungguhnya dia sudah bisa memahami arti kehidupan yang dia jalani. Al-Asr itu berapa ayat? 3. Tapi maknanya luar biasa. Betul apa betul? Iya apa iya? Sekarang saya tanya, kenapa Allah berkali-kali mengingatkan kita tentang waktu? Ada yang tahu nggak? Yang tahu saya kasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Itu juga penting kan? Ayah, bunda, tolong catat. Setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? Ini ngaji dikit ya. Ada ngajinya, ada tablignya. Jadi kalau ada ngajinya, tolong catat biar bisa bawa pulang ke rumah. Ada berapa alasannya? Ada berapa? Tolong jawab, ada berapa? Biasa aja, tenang, gak usah marah gitu. 1, alasannya karena waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu sayang, ayah sayang, teman-teman sekalian, uang hilang bisa dicari, uang habis bisa diganti, betul? Tapi waktu hilang tak akan bisa diulangi kembali. Betul apa betul? Dalam pepatah bahasa Inggris ada yang disebut time is money. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya gitu. Apa artinya? Time is money. Waktu adalah uang. Mohon maaf, kalau kata Ahilman, time is more than money. Waktu lebih daripada uang. Betul? Uang hilang bisa dicari, uang habis bisa diganti, tapi waktu tak akan bisa diulangi kembali. Makanya Bapak Ibu, Ahilman yakin semua yang ada di sini pernah punya masa lalu, betul? Betul? Ustadz, apa sikap terbaik kita untuk masa lalu? Berdamai dengan masa lalu. Catat status malam tahun baru itu. Belajar berdamai dengan masa lalu. Betul? Kenapa Ustadz? Iya, orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini. Nggak akan bahagia. Misal, contoh, ibu di rumah tangga, suami ibu punya masalah. Mohon maaf ya, ternyata Ustadz baru tahu ahli sejarah yang paling hebat itu ibu-ibu ternyata. Ibu-ibu mah kesalahan suami kita 7 tahun lalu masih ingat apa enggak? Suami kita punya salah 10 tahun lalu masih ingat atau tidak? Maka catat Pak, jangan pernah menyakiti hati ibu-ibu. Tenang. Maka ada istilah bagus sekali dalam pepatah bahasa Arab. Ayo, siapin kameranya. Buat status besok hari Senin besok ini. Status tanggal 1 di tahun baru ini. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan begini. Al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Tenang. Ini belum selesai ini. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Tolong catat ya, status tanggal 1 Januari besok itu berarti. Ustadz, berarti yang namanya
Masa lalu itu susah dilupakan, susah. Apalagi perempuan. Makanya Pak, mohon maaf, perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi seksi ini teh. Nyambung jawaban teh. Lain seksi atau aja. Jadi seksi. Perempuan makhluk Tuhan yang seksi. Makhluk yang paling istimewa. Kenapa jadi seksi? Penyambung jawaban teh. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling istimewa. Wih Pak, perempuan mah hebat. Naik motor, sen kiri belok kanan. Hanya dia yang paham, betul? Makanya saya mah nggak pernah berani yang namanya perempuan Pak. Takut. Hebat Pak, perempuan mah bisa melakukan 5 aktivitas dalam satu waktu. Betul? Tangan kanan goreng, telinga angkat telepon, kaki ngepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. Hanya perempuan yang bisa. Betul apa betul? Makanya Pak, tolong catat baik-baik, jangan pernah menyakiti hati perempuan. Tenang, ini lagi ceramahin bapak-bapak. Termasuk ibu, izin ya Bu ya, jangan terlalu cerewet sama yang namanya suami. Bapak jangan sama aja, tenang Pak. Nah ini mah urusan ibu-ibu sama Ahilman. Ustaz, ternyata waktu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali, betul? Maka selama kita dikasih waktu, tolong jaga baik-baik. Dalam pepatah bahasa Arab, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau engkau bisa menggunakannya, maka pedang akan menolongmu. Tapi kalau engkau tak bisa menggunakannya, pedang menusuk tubuhmu. Maka yang pertama, kenapa Allah ingatkan tentang waktu? Wal asri. Jawabannya, karena waktu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Yang kedua, alasannya, karena waktu adalah sesuatu yang sangat cepat berjalannya. Betul apa betul? Izin, ayah, bunda, ibu, bapak, adik-adik sayang, kerasa nggak sih yang namanya waktu cepat banget berjalannya? Kayaknya baru kemarin Ustadz kita Ramadan, kayaknya baru kemarin Ahilman kita Lebaran. Masya Allah, tinggal 69 hari lagi kita bertemu Ramadan. Cepet gak? Rasanya baru kemarin kita 2023, ini udah di ujung 2023, besok udah 2024, betul? Kayaknya baru kemarin kita ngurusin presiden baru. Insya Allah Februari kita ketemu dengan presiden yang baru, betul? Tenang. Ibu, tolong jangan mancing saya ya. Ini video banyak, tolong. Akan lagi viral, agak berbahaya kalau ngomong begitu. Ya, ibu, bapak, Ahilman berpesan ya, jangan bertengkar urusan capres dan capres, betul? Setuju? Jangan bertengkar, jangan. Beda boleh? Beda pilihan boleh, beda pendapat boleh, beda pendapatan, udah biasa kan, udah biasa. Satu, kita jangan stres urusan capres. Satu, kita bukan capresnya. Betul tidak? Dua, siapa yang jadi sudah ada dalam takdir Allah. Betul? Dan yang ketiga, izin ya, mau siapapun presidennya tetap aja, bapak tetap tua juga, ibu tetap tua juga. Jadi biasa-biasa aja, betul? Mau pilih nomor 1 boleh? Iya, jadi tenang. Jadi intinya
jangan dilanjutin, pokoknya udah begitu. Insya. Jadi Ustadz, jangan bertengkar. Waktu itu cepat berjalan, betul? Kenapa yang namanya waktu cepat berjalannya? Iya, karena dunia ini sebentar aja, nggak lama, betul? Tolong catat, perhatikan ke depan. Manusia itu setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Berapa? Ada berapa? Perhatikan. 1 namanya alam ruh. 2 namanya alam rahim. 3 namanya alam dunia. 4 namanya alam kubur. 5 namanya alam kiamat. 6 namanya alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. 7 alam dikumpulkan, disebut dengan yaumul mahsyar. 8 alam ditimbangkan, disebut dengan yaumul mizan. 9 alam dihitungkan, disebut dengan yaumul hisab. 10 alam diberikan pertolongan, disebut dengan yaumus syafaat. 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, disebut dengan yaumus sirat. 12 alam ditentukan setiap amalan, alam terakhir yaumul akhirat. 2 tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semuanya? 12. Ada yang bisa ngulang? Yang bisa ngulang kita umroh bareng, janjian depan Ka'bah. Bapak berangkat, saya juga berangkat insya Allah. Ayo ngaji dikit, diulangi. 1 alam apa? 1 alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2 alam apa? Rahim. Sudah kita lewati? 3 alam apa? Dunia. Sedang kita jalani. Ahilman, kenapa dunia itu namanya dunia? Ternyata dunia itu diambil dari fi'il madhi dana, artinya sementara. Jadi apapun dan siapapun yang hidup di dunia sifatnya sementara. Ini pesan. Yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan putus asa. Betul apa betul? Karena semua sifatnya hanya dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Kalau kaya itu ukuran kemuliaan, mohon maaf, Bapak Ibu tahu Korun nggak? Kenal? Di mana kenalan sama Korun ini? Hanya orang Palem yang tahu dan kenal sama Korun itu. Hebat. Korun uangnya dikit apa banyak? Miskin apa kaya? Korun kaya, tapi mohon maaf, ternyata hina di hadapan Allah. Karena hartanya dijadikan durhaka kepada siapa? Allah. Bapak Ibu tahu Firaun? Kenal? Kirain kenal. Firaun punya pangkat tidak? Punya jabatan tidak? Firaun raja, diceritakan tak pernah sakit, mulia dalam pandangan dunia, tapi ternyata mohon maaf, justru hina dalam pandangan Allah. Karena kekuasaannya dijadikan kesombongan dalam kehidupan. Maka mohon maaf, kalau kita dikasih pangkat jabatan jangan sombong. Karena pada akhirnya kesombongan itu yang menghancurkan hidupmu, betul? Tapi sisi lain, ada seorang hamba sahaya, sahabat Nabi, seorang muazin luar biasa, namanya Bilal. Tahu Bilal? Kenal? Bilal wajahnya hitam pekat, hamba sahaya, orang miskin, tapi ternyata orangnya masih hidup. Sendal jepitnya sudah sampai di surga. Betul? Maka izin mohon maaf, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa. Bukan itu ukuran kemuliaan. Betul? Yang udah punya pasangan jangan sombong, yang jomblo cari dong. Gak enak sama yang lain, betul? Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
Yang lain udah pada ke penghulu. Kok kamu masih Ramadan sendirian ya? Makanya Ustadz Hilman, dunia ini sifatnya sama. Ternyata nanti dunia selesai, semua manusia akan mengalami peristiwa yang namanya maut, mati. Mohon maaf ya, lihat ini yang hadir ada kesamaan wajahnya. Jangan tersinggung ya. Lihat ini ada 3 kesamaannya. 1, ini wajah banyak masalah kelihatan. Jangan tersinggung ya. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Betul? Siapa ya di sini yang paling banyak masalah? Gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Itu paling kelihatan. Biasa aja ya Pak. Yang depan dia langsung belok sedikit itu. Kenapa yang nyender paling banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi ngaji teh nyender terus. Udah tenang. Bapak saya paham rematikan Pak ya. Tenang. Itu mah buat Bapak saja ya. 2, saya lihat ini wajah yang hadir mirip semua. Ini kelihatan wajahnya banyak dosa kelihatan. Jangan tersinggung. Dah kita juga dihormati di dunia ini karena Allah nutupin aib-aib kita aja. Setuju? Coba acungkan tangan. Siapa di sini yang paling banyak dosanya? Jawab atau jawab. Tolong jujur. Lihat ke dalam muka kita, lihat. Ayo, siapa yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak salahnya? Siapa yang paling banyak maksiatnya? Jangan sombong. Kamu dimuliakan karena Allah nutupin aib dosa kita. Betul? Kita doa, mudah-mudahan yang hadir malam tahun baru ini Allah ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, lihat ini wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung karena mati itu pasti, betul? Cuma kita nggak tahu aja waktunya. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ahilman belakangan. Bisa? Bisa. Atau dibalik, belakangan ya. Bapak Ibu duluan. Kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada tidak? Sekarang yang masih muda mati dikit banyak. Sok dilihat, survei membuktikan ternyata yang masih muda mati itu lebih banyak potensinya. Sok lihat. Belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Udah yang mati trek-trekan motor orang tua apa anak muda? Juga belum pernah dengar ada seorang nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Nggak pernah dengar. Yang begitu rata-rata orang tua apa anak muda. Makanya mati nggak pandang tua, nggak pandang muda, betul? Bisa jadi yang tua duluan, yang muda mah belakangan. Atau dibalik lah, yang mudanya belakangan, yang tuanya duluan. Tenang, jangan tersinggung, gitu biasa aja. Sok sekarang mah nanya aja yang jujur. Kira-kira yang masih dibutuhkan oleh umat, jamaah atau ustadz? Ya, tolong pahami pertanyaan saya itu. Yang masih dibutuhkan oleh umat, jamaah atau ustadz? Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Yang di sini sudah nggak penting hidupnya ya Allah. Bapak Ibu semua akan mati, betul? Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernafas, yang berjiwa pasti akan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di luar duluan kayaknya itu di luar. Yang di belakang
Yang di depan Ustadz Hilman. Astagfirullahaladzim. Ama jangan mati dulu, wafat gitu. Mati. Ustadz, dunia sementara, betul? Semua akan mati, betul? Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Ternyata kita baru alam yang ketiga. Masih ada 9 alam lagi yang akan kita jalani, betul? Waktu sangat cepat berjalannya. Makanya hidup ini banyak ujug-ujugnya. Banyak apa? Tiba-tibanya ujug-ujug teh. Apa? Ujug-ujug bahasa mana itu? Prancis. Bukan Ciamis. Asli orang Garut, orang Sunda. Ada orang Sunda di sini? Kelihatan kan ya wajahnya ya? Sunda banget kan? Emang yang Sunda mah kayaknya gitu, yang laki-lakinya ganteng-ganteng. Ya, yang ganteng-ganteng, yang enggak aja. Ada juga yang enggak gitu ya. Perempuannya cantik-cantik biasanya. Yang cantik-cantik. Nonton itu ada. Jadi Ustadz, semua mati ya, dunia selesai ya. Setelah dunia selesai, apakah selesai itu? Tidak. Masih ada alam kubur, alam kiamat. Nanti sampai kita masuk ke dalam alam akhirat. Pertanyaannya, udah siap apa belum? Siap apa belum? Pertanyaannya, Jibril nanya gitu apa enggak? Enggak. Ijroil mau nyabut nyawa kita, nanya gitu enggak? Tidak siap mati, pasti mati. Siap mati, juga mati. Makanya bagi orang beriman, tidak takut mati. Orang beriman, tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Status tanggal 2 Januari itu tadi. Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Betul? Dunia cepat, waktu cepat. Ujug-ujug. Baru kemarin kita nikah, ujug-ujug punya anak. Betul? Baru kemarin anak kita nikah, tiba-tiba udah punya anak, jadi punya cucu kita. Betul? Jadi hidup serba cepat. Makanya Allah ingatkan kita tentang waktu. Betul? Dan yang ketiga alasannya, kenapa Allah ingatkan kita tentang waktu? Karena banyak manusia yang melalaikan waktunya. Maka lanjut ayat keduanya, wal asri innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Perhatikan ke depan. Ibu bapak sayang, kalau surat ini ditutup sampai ayat kedua, cukup. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Titik. Pertanyaannya, bapak ibu mau minta waktu sama Allah panjang atau pendek? Ini. Kalau suratnya ditutup sampai ayat yang tadi, sesungguhnya manusia dengan waktu yang Allah berikan itu rugi. Kira-kira kita mau minta waktunya panjang atau pendek? Mau lama atau sebentar? Rasa-rasanya Ahilman lebih baik punya waktu yang pendek. Ternyata makin banyak dikasih waktu makin rugi, betul? Tapi Allah maha baik, ibu sayang, ayah, tapi Allah maha baik. Suratnya nggak sampai di situ, dilanjutkan ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tenang hambaku, kata Allah, ada kok manusia yang tidak akan rugi dengan waktunya. Siapa? 4 golongannya. 1, orang yang beriman. 2, orang yang beramal soleh. 3, orang yang mau saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Dan yang keempat, orang yang mau saling menasehati dalam kesabaran. Berarti kalau mau jadi orang yang beruntung, ada 4. 1, harus
beriman. 2. Harus beramal soleh. 3. Harus mau dakwah, saling menasehat. Dan yang keempat, harus sabar. Sekarang saya tanya, tolong acungkan tangan, katakan saya, siapa di sini yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Ini mah jawaban deh. Coba yang semangat. Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Lebih semangat, lebih semangat. Tolong. Ini kan tahun baru atuh. Coba pakai senyum. AA dari awal kajian sampai sekarang senyum terus nggak? Senyum terus. Senyum yang baik itu rumusnya 225. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 jam. Kelamaan itu mah. Tahan 5 detik. Ayo senyum. Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Lebih semangat. Ajaki mana ya? Ajaki media saya mana tadi? Saya pengen ngambil video dari belakang biar kelihatan wajah Bapak Ibu yang dari Masjid At-Taqwa. Boleh apa boleh? Mana? Sini tolong ambilin wajah ibu-ibu. Saya pengen masukin ke sosial media saya. Boleh apa boleh? Saya pengen upload di story Instagram saya. Ternyata tahun baruan kita asik banget kan? Asik nggak? Ternyata di masjid juga keren kan? Asik kan? Nah, Ajaki boleh ambil ya. Tolong wajahnya senyum ya. Saya nggak mau di Instagram saya ada wajah yang agak manis begini. Nggak mau. Pokoknya harus senyum, harus ceria ya. Ayo latihan dulu. Saya ada sosmed nggak banyak followernya, cuman di IG tuh berapa ya sekarang Kak? 820.000 kalau nggak salah ya. Bukan sombong, ria itu namanya tadi ya. Follower nggak penting, yang penting mah centang birunya itu yang paling penting. Di TikTok juga ada, alhamdulillah nggak banyak followernya, cuma 1,5 juta aja. Itu bukan sombong tadi namanya, ujub itu namanya ya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya buat nyenengin Bapak Ibu aja. Ayo semangat Bapak Ibu jamaah di Masjid At-Taqwa, Kafling Perkebunan Palem, Semi Tangerang. Betul? Kepanjangan ya? Udah aja jamaah di Masjid At-Taqwa Tangerang. Betul? Ayo jamaah di Masjid At-Taqwa Tangerang, siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Yang satu aku, yang satu saya. Coba biar sama saya semua ya. Ada yang aku, gue, biar enak saya. Siapa yang tahun depan hidupnya mau lebih baik? Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang tahun depan hatinya ingin lebih tenang? Siapa yang tahun depan hidupnya ingin tambah senang? Urusannya tambah lapang. Siapa di sini yang pengen masuk surga? Masuk surganya sekeluarga. Masuk surganya surga Firdaus. Masuk surganya tanpa hisab. Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Nggak ada yang sekarang. Semua juga nyadar diri ya, belum siap bekalnya. Udah, Ajaki terima kasih. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dan terima kasih. Saya hanya bikin status aja ke sini, lumayan buat konten. Enggak. Ibu sayang, hidup kita nggak lama, betul? Selesai, dan kita pengen tahun depan hidup kita better than before. Apa artinya? Dilarang merokok itu artinya ya. Kita pengen hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Saya pengen berpesan, ada beberapa sikap yang perlu kita hadirkan untuk menyambut tahun baru yang akan datang agar hidup kita lebih bahagia, lebih baik. Tadi ada 4 kan? 1, tolong tingkatkan imannya. Apa? Tingkatkan imannya. Hanya bekal iman yang akan membuat kita lebih tenang dalam hidup. Ayo jawab, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menggenggam takdir kita?
Siapa yang mengatur rezeki kita? Maka selepas dari sini, tolong tingkatkan imannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu, bapak, kita boleh kehilangan apapun, tapi satu saja, jangan pernah kehilangan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman itu, Ustaz, apa cirinya? Dua saja. Dikasih nikmat, dia bersyukur. Dikasih ujian, dia bersabar. Dua. Dikasih nikmat, dia kasih ujian, dia bersabar. Ibu sayang, ayah sayang, teman-teman, tahun baru ke depan lebih banyak bersyukur ya. Siap ya. Jangan suka ngeluh ya. Ibu-ibu dengerin ya. Dengerin ini beneran ini ya. Kata Nabi, punten ya, ini agak keras hadisnya, cuman saya harus sampaikan. Punten pisan, punten pisan. Maaf ya, maaf pisan. Punten pisan. Saya agak berat menyampaikan ini, tapi saya harus sampaikan ini. Ibu-ibu tolong catat ya, kata Nabi, banyak perempuan yang masuk ke dalam api neraka karena dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Bapak tenang ya Pak ya, tenang ya Pak. Ini bukan buat bapak, Pak, ini buat ibu-ibu ya. Makanya Ahilman berpesan, banyakin syukur, jangan ngeluh dalam hidup. Biasanya apa sih yang bikin kita kurang bersyukur? Biasanya satu. Biasanya karena kita suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya jamaah Masjid At-Taqwa tolong catat baik-baik. Jangan suka membandingkan hidupmu dengan orang. Kenapa Ustaz? Karena masing-masing orang hidupnya beda. Betul? Kata guru saya, jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Kaki kita 48, pakai yang 32, apa yang terjadi? Sempit. Kaki 38, pakai sepatu yang 42, apa yang terjadi? Longgar. Betul? So, ojo dibandingke. Apa? Ojo dibandingke. Jangan suka dibanding-banding. Ayo, ibu jawab. Ibu jawab tolong. Suami ibu sama AA sama apa beda? Jawab yang keras, sama apa beda? Suami ibu sama AA sama beda? Lebih ganteng suami ibu atau AA? Tolong jujur dari hati ini. Lebih cakep suami ibu atau Ahilman? Tolong ya, yang jawab lebih ganteng Ahilman istighfar. Karena suami ibu sama AA pasti beda. Lebih ganteng suami ibu, betul? Kenapa AA? Iya, karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu yang paling benar jawabannya. Ibu mau bilang AA menikah sip, menikah ganteng, gak akan ngaruh. Saya gak akan mau sama ibu. Tolong ibu jangan berharap banyak sama saya, tolong. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Gak mungkin milih yang kayak begini, gak mungkin. Istighfar ya Allah, pahit. Ustaz, jangan suka dibandingkan, betul? Pertanyaannya begini, ibu sayang, kalau ibu jalan-jalan ke mall, lihat tas bagus, pengen gak? Oke, waktu ibu kepengen, kepikiran gak tas yang di lemari? Ibu jalan-jalan ke mall, ada tas bagus, kepengen. Ibu gak mikirin tas yang di lemari, padahal di lemari pun banyak, betul? Pertanyaannya, Ahilman, kenapa tas yang di mall itu terasa lebih nikmat daripada tas yang di lemari? Jawabannya, karena tas yang di lemari sudah ibu miliki, sedangkan tas yang di mall belum ibu miliki, betul? AA dengan suami ibu sama apa beda? Kenapa AA kelihatannya lebih menarik? Halo? Karena AA tidak akan pernah dimiliki, bukan belum.
Itulah hidup. Kenapa kita ngerasa kurang terus? Karena kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Karena suka membandingkan sama orang. Jelas? Nanti ada sifat yang buruk, namanya iri dengki. Bahasa Arabnya hasad. Betul? Apa cirinya Ustadz? Begitu. SMS. Susah melihat orang. Senang melihat orang. Susah melihat orang. Senang melihat orang. Gimana cirinya Ustaz? Begitu. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Dingin. Tetangganya beli kulkas. Tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil baru, dia ketabrak. Nya tidak nonton mobil tetangga terus. Tetangganya naik jabatan, dia stroke ringan. Tetangganya masang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangganya beli iPhone Pro Max, dia minum Promah, sakit perut. Makanya jangan suka dibandingkan. Betul apa betul? Karena ada lagunya, ada nggak? Wong kokene kodi sayang ke yo mesti. Cukup. Yang jadi malam tahun baru di panggung kalau gitu. Ustadz Hilman, syukur. Orang beriman, syukur. Betul? Dan yang kedua, sabar. Apa? Sabar. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya. Ada yang tanya, gimana caranya biar suami aku nggak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak punya salah hanya siapa? Selama suami ibu manusia pasti punya salah. Betul? Makanya mohon maaf, dalam cinta jangan pernah mencari yang sempurna. Siapin kameranya, status tanggal 3 ini. Ini kan yang biasa dilihat di TikTok yang begini kan. Dalam hidup jangan sibuk mencari yang sempurna, karena yang sempurna itu nggak ada. Betul? Yang sempurna hanya milik siapa? Makanya ada yang nanya, kok rumah tangga ini rumit banget ya? Iya, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Betul? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Status tanggal 4 itu. Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji. Betul? Makanya dari zaman dulu ada tipologinya, ada tipe-tipenya. Ada rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Tahu katanya. Rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Ayo kuis, jawab yang keras. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Pusing amat jawabannya. Nanya lagi, siapa ya? Udah biar cepat lah. Nabi Nuhnya soleh, ibu Nuhnya tidak soleh. Betul apa betul? Ada juga Nabi Lut soleh, istrinya siapa namanya? Masa Lut jawaban deh. Istrinya ibu Lut tidak soleh, betul? Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh, ada tidak? Rumah tangga siapa? Fir'aun, siapa istrinya? Awas, jangan jawab ibu Aun ya. Istrinya Asia, siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab, siapa istrinya?
Siapa istrinya? Masa Ibu Lahab tuh? Astagfirullahaladzim. Istrinya itu namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Apa? Rumah tangga saya. Kepedean sekali Anda jawaban. Yang keempat itu suaminya soleh, Nabi Muhammad sudah pasti, betul? Istrinya Khadijah soleh, betul? Tapi sebelumnya ada lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya soleh, istrinya soleh. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim soleh, istrinya soleh, diuji tidak? Ada masalah tidak? Ada ujian tidak? Sok, ibu-ibu jawab. Ibu-ibu kalau punya suami pilih yang mana? Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Nabi Ibrahim? Tolong jawab yang keras Ibu. Oh iya, saya tahu jawabannya Nabi Ibrahim kan? Alhamdulillah. Ibu jangan diganti lagi ya. Nabi Ibrahim istrinya 2 Ibu ya. Ibu sudah menerima tadi jawabannya dengan baik. Jadi tolong Ibu pahami itu jawabannya. Ustadz, iya ya Ustadz. Yang namanya hidup pasti ada masalah, iya. Sikapnya apa? Sabar. Apa? Orang beriman itu yakin ke Allah, dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia sabar. Gimana ya? Kadang-kadang gampang bilang syukur. Gampang bilang sabar. Aku yang ngalamin Ini ada anak muda yang cerita sama saya, Ustadz bilang, udah lupain, maafin, tapi aku yang ngalamin tak segampang itu. Iya, saya juga tahu. Ada yang suka curhat begini, aku tuh pernah berharap sama seseorang, aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata dia hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku anggap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Adik-adik milenial, adik-adik saya, tolong catat. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status tanggal 5 Januari itu tadi. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Yang bikin sakit itu bukan keadaannya. Yang bikin sakit karena hatimu gak berharap ke Allah, berharapnya ke makhluk. Itu kurang iman namanya. Yang sakit itu bukan karena kondisinya. Yang sakit itu karena salahnya kamu bersandar kepada makhluk. Kurang iman itu namanya. Makanya Bapak Ibu, istri, jangan terlalu berharap kepada suami. Faktanya banyak suami yang mengecewakan kita. Betul apa betul? Ibu tenang aja Ibu. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab. Kenapa seorang istri harus melayani suami? Jawab, kenapa? Karena apa? Kewajiban. Karena apa lagi? Catat ya, mulai hari ini jawabannya ganti. Kenapa istri harus taat ke suami? Kenapa istri harus melayani suami? Kenapa istri harus baik sama suami? Jawabannya 1. Berapa? Tolong ingetin berapa? Tenang. Jawabannya berapa? Hanya 1 yang harus kita pastikan. Kenapa? Aduh, jadi pabalikia jawaban teh. 1 alasan yang paling penting. Kenapa Ustaz? Karena perintah Allah. Kenapa istri harus sayang ke suami? Karena perintah. Kenapa istri harus berpenampilan cantik depan suami? Karena perintah. Maksudnya apa? Istri jadi cantik depan suami, Allah suka tidak? Allah senang tidak? Makanya ibu sayang, kata Nabi, siapakah istri yang paling baik? Kata Nabi, istri yang kalau dipandang oleh suaminya menenangkan hati suaminya. Contoh Khadijah.
Khadijah itu seorang istri yang kalau Nabi lagi gelisah menatap Khadijah, semua kegelisahan Nabi langsung hilang karena melihat Khadijah. Itu mah Khadijah. Sekarang Ahilman tanya, ibu-ibu yang di sini kalau suami ada masalah, lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Hilang masalah tambah masalah. Nah, itu masalah ibu-ibu semua. Makanya iman, syukur, sabar, yakin kepada Allah. Mohon maaf, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar tubuhnya, tapi ternyata api tidak bisa membakar tubuhnya Ibrahim. Jawabannya, yang hebat Nabi Ibrahimnya atau imannya Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Firaun, dengan tongkatnya diketuk bisa membelah lautan. Yang hebat tongkatnya atau imannya Nabi Musa. Nabi Yusuf alaihissalam ditenggelamkan oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam penjara oleh rajanya, keluar. Yang hebat Nabi Yusufnya atau imannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda oleh perempuan cantik luar biasa, masuk ke dalam melihat, tapi Nabi Yusuf berhasil kembali dari ujian itu. Yang hebat Nabi Yusufnya atau imannya Nabi Yusuf. Bapak Ibu, yang hebat bukan kita, tapi Allah yang menghebatkan kita. Betul? Kita ini lemah, yang menguatkan siapa? Kita ini bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Maka yang pertama iman, yakin sama Allah. Bapak-bapak izin ya, yang sepanjang 2023 mungkin ngerasa seret rezekinya, ngerasa kerjaan ini berat banget Ustadz, berat banget Ustadz. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang bangkrut usahanya, ada nggak? Ada yang nulis begini, Ustadz, sepanjang 2023 tuh berat banget hidup Ustadz. Shhh. Kita punya siapa? Ayo, besok tahun baru hidup lagi. Maksudnya apa? Semangat lagi, nyari rezeki lagi. Jangan patah semangat. Jangan pernah putus asa. Catat. Orang beriman tuh nggak boleh putus asa. Ini bukan kata Ahilman, kata Allah. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan putus asa, jangan bersedih hati. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya in kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Betul? Makanya selepas dari sini urusan rezeki, yakin rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status tanggal 7 itu, rezeki sudah tertakar, tak mungkin. Tenang, sok saya mau tanya, jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Tidak ada pilihan tiga, tidak ada. Kaya gelisah atau miskin tenang? Pasti jawabannya kaya dan oke. Ibu-ibu tolong jawab Bu, pilih mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Saya nggak bilang jelek ya, abstrak aja pokoknya. Pasti jawabannya ganteng menenangkan, betul? Oke, kembali pertanyaan. Kaya tenang, mana yang paling penting? Kayanya atau tenangnya? Tenang. Banyak orang kaya gelisah, betul? Punten, ternyata kaya itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Ya iya, itu udah pasti jawabannya. Ada yang salah dengan pertanyaan sedang nggak ada kan? Sama Ustadz, punya suami ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Iya, apalagi? Ustadz, nggak apa-apa, suami aku biasa aja. Yang penting suka ngasih Bu. Ustadz, nggak apa-apa, suami aku nggak punya pangkat jabatan. Yang penting suka memberi Du. Nggak apa-apa, suami aku mau pergi kemana-mana. Yang penting nitipin Du. Jadi penting mana, suami atau duit? Menyambung jawaban teh. Duit. Ayo, mulai tahun depan iman, betul? Tingkatkan iman kepada Allah. Ya,
yang ngatur hidup kita siapa? Deketin Allah, maka Allah akan mendekatkan kebaikan untuk kita. Wah, perbanyak amal soleh. Perbanyak apa? Pulang dari sini kencengin amalnya. Catat, 1, sholat. Apa? Kalau syukurnya mau kuat, sabarnya mau kuat, hidupnya mau kuat, perbaiki apa? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Ternyata berantakannya sholatmu menjadi sebab berantakannya hidupmu. Status tanggal 8 itu ada di Instagram saya, itu biasanya gitu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Betul? Ternyata berantakannya sholatmu menjadi sebab berantakannya apa? Hidupmu. Ayo, sholatnya diperbaiki. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as. Perbanyak amal soleh. Yang keduanya sedekah. Banyak sedekah. Ibu jangan pelit, ayah jangan pelit. Kalau ada uang kasih. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekah. Maka dalam hidup nggak usah pelit. Betul? Sok, mau ngetes orang di sini, jawab. Kalau punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Jujur, yang mana? 20. Sekarang uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Tolong jujur, yang mana? 10. Sekarang uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10 atau 5.000. Yang mana sedekahnya? 5.000. Terakhir ya, uangnya 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000 atau 2.000. Tolong jujur, tahun baru berapa? Sekarang masuk toilet berapa? 2.000. Masuk surga masa 2.000. Ayo berubah ya. Sholat, sedekah. Amal yang ketiga silaturahmi. Apa? Ayo pulang dari sini belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Status tanggal 10 Pak. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Catat ya, jangan suka bikin orang jadi sakit hati gara-gara kelakuan kita. Rumus nih, kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Ulangi, kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Lebih keras? Sama, ibu juga, bapak juga. Bapak kalau nggak bisa nyenengin istri, jangan nyakitin istri. Ustadz Hilman, kenapa Ustadz bilang begitu terus? Ini mah rumus ayah. Ayah, kalau mau disayang oleh Allah sederhana, sayangi istrimu. Suami yang sayang sama istrinya, maka akan Allah sayangi hidupnya. Maka rumus Pak, ada 3 an yang disukai oleh istri. An yang pertama pujian, an yang kedua perhatian, an yang ketiga transferan. Ibu tolong jawab mana yang paling penting, Bu. Saya paham perasaan Anda semua itu. Makanya kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Betul? Sebaik-baiknya kamu yang paling baik sama keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Ibu mulai tahun depan, kalau ibu cantik, Allah seneng gak? Makanya ibu tuh jadi cantik bukan karena suami, tapi karena Allah.
Jadi kalau suami tidak muji kita, jangan stres. Ini mau ada istri yang udah sebulan ikut senam jumba. Terus bilang ini ke suaminya, ayah, apa bunda? Ayah, bunda teh hampir sebulan ikut senam jumba. Di mana? Itu di sanggar senam Cetuti, sebelah situ ada tuh. Terus tanya, istrinya bilang gini, menurut ayah, kira-kira ada sesuatu nggak dalam diri bunda gitu. Suami bilang gini, oh bunda teh senam, asal nggak ada perubahan, asal sama aja. Tah ibu, jangan sakit hati digituin sama suami. Kalau ibu digituin sakit hati, berarti ibu beramal bukan karena Allah, tapi karena suami. Betul apa betul? Jadi santai aja. Amal itu amal yang diterima, rumusnya ikhlas. Rumusnya apa? Sederhana, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. 1, 2, 3, dipuji. Status tanggal 11 Januari. Ustadz Hilman, mohon maaf, kalau kita berbuat baik karena manusia, tidak akan bisa semua manusia disenangkan oleh kita, betul? Kita udah berbuat baik aja, masih ada nggak yang nggak senang sama kita? Betul? Ibu bapak tahu nggak kisahnya Luqmanul Hakim sama anaknya? Tahu nggak? Satu kali Luqman naik himar sama anaknya. Naik apa? Himar. Himar tuh kecil. Luqman naik sama anak dua-duanya. Ada yang komen nggak? Ada yang komen nggak? Apa komennya? Kasihan, himar kecil dinaiki oleh 2 orang. Kata Luqman, nah gantian. Sekarang kamu yang naik, bapak yang turun. Ada yang komen nggak? Apa komennya? Anak durhaka sama bapak. Bapaknya turun, anaknya malah Kata Luqman, nak gantian. Bapak yang naik, kamu yang turun. Ada yang komen nggak? Apa komennya? Bapak nggak tahu diri. Anaknya suruh turun, bapaknya malah Kata Luqman, nak turun dua-duanya. Dituntun dua-duanya. Ada yang komen nggak? Apa komennya? Orang gila. Punya himar, bukannya dinaiki, malah dituntun. Betul? Catat ibu bapak. It's alive. Apa? It's alive. Apa? Itulah hidup. Itulah hidup. Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Betul? Tenang aja. Tugas kita bukan menyenangkan manusia. Tugas kita nyenengin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Status tanggal 11 Januari itu tadi. 12 sampai tanggal 30 Januari insya Allah. 1. Tingkatkan iman. 2. Tambahkan amal soleh. Setuju? Sholat, sedekah, silaturahmi. 1, 2, 3. Sholat. Hati-hati, tahun depan pemilu jangan berantem. Setuju? Beda boleh, marah jangan. 1, 2, 3. Beda boleh, bertengkar jangan. Jangan sampai masjid jadi korban. Kok jadi amin Pak? Kenyang ya, tak mau jadi amin. Jangan sampai gara-gara ustadznya beda pilihan gak mau ngaji lagi, jangan. Jangan sampai gara-gara si Ustadz Hilman mah pilihannya misalnya gitu ya. Jangan. Kita mah beda boleh, marah jangan. Betul? Tenang aja. Pokoknya mau pemilu aja. Gak boleh lagi ada pertengkaran di antara kita. Setuju? Insya Allah akan jadi kebaikan untuk kita. Sepakat ya? Oke. Yang ketiga, dakwah. Orang yang baik itu orang yang mau mendengarkan nasihat. Catat Bapak Ibu ya. Kalau malam tahun baru ini Bapak Ibu masih duduk di sini dengerin tausiah kebaikan, catat. Berarti Bapak Ibu sedang ingin oleh Allah dijadikan orang baik dalam hidupnya. Kenapa Bapak Ibu nggak di luar aja? Kenapa nggak hadir di mana aja? Tapi datang ke masjid ingin memulai tahun ini dengan kebaikan, betul? Kita pengen Ustaz
tahun ini berubah, perbaiki diri. Itu namanya hijrah. Namanya apa? Ayo, dakwah. Dengerin nasihat. Mau dapat masukan, itu bagus. Makanya suami istri belajar untuk menerima hati, saling menasehati, saling mendengar. Rumah tangga yang baik itu bukan saing, tapi saling. Status tanggal 13 Januari itu. Rumah tangga yang baik bukan saing, tapi saling. Betul? Saling sayang, saling cinta, saling kasih. Dan ingat, pasangan terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi pasangan terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Tanggal berapa? 14 Januari. Pasangan terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi pasangan terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Status tanggal 15 Januari ini. Ayo, saling nasihati dalam kebaikan. Terakhir, iman yang kuat, amal yang bertambah, dakwah yang hebat itu butuh sabar. Betul? Watawasau bisobri, saling menasihati dalam kesabaran. Ibu bapak, dunia nggak lama sebentar. Dunia nggak lama sebentar. Maka dalam hidup jadilah orang baik. Jadilah orang, karena pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi hebat, jadi nggak penting. Jadi orang baik aja. Karena orang akan mengenang semua kebaikan kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak izin ya? Ada nggak teman kita, sahabat kita yang tahun lalu masih hidup dengan kita, tapi sekarang sudah kembali kepada Allah? Ada tidak? Ada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang Ramadan tahun lalu masih taraweh dengan kita, masih sholat dengan kita, masih buka bersama dengan kita, tapi Ustadz, Ramadan ke depan beliau udah nggak ada lagi. Jangan-jangan bukan hanya beliau, kita pun mungkin juga tidak ada lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, hidup nggak lama. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Agar menjadi orang yang tidak merugi, 4. 1. Tingkatkan imannya. 2. Tambahkan amal solehnya. 3. Saling menasehati dalam kebaikan. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Izin ya, anak-anak semua yang hadir di sini, yang masih punya orang tua, kita semua perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kenapa Ustadz? Kata Nabi, ada 2 dosa yang balasannya itu langsung disegerakan di dunia. Saya ulangi, ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. 1, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, tapi dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Dan yang kedua, dosanya seseorang yang pernah menzulumi orang lain dan dia belum sempat selesaikan di dunia. Maka Bapak Ibu sekalian yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik, minta maaf sama orang tua kita sebelum semuanya berakhir. Ini tahun baru, tahun muhasabah. Jangan sampai kita menyongsong tahun yang akan datang kita masih ada noda dan salah kepada orang tua kita. Sedikit terakhir ya, Ahilman dengan izin Allah sekarang banyak dikasih kebaikan. Hakikatnya ini semua karena hasil dari doa orang tua kami yang dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu, ini motivasi buat adik-anak kita, adik-adik saya. Saya waktu kecil tuh nakalnya minta ampun, nakal sekali. Banyak tetangga yang suka bilang gini ke ibu saya, "Ibu, ini si Hilman begini. Kata ibu saya, "Shh, maafkan anak saya. Insya Allah nanti anak saya jadi ustaz." Itu kata ibu saya. Saya bilang,
Gak mungkin mah jadi ustadz. Gimana ceritanya? Mohon maaf ya, ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya buruh angkut kuli di pasar. Dulu kami nggak pernah menyangka kalau ucapan ibu kami kemudian dengan izin Allah diberikan kemudahan. Kelas 6 SD, ayah saya meninggal. Jadi ahilman dari kecil anak yatim. Lulus SD, ibu kami memasukkan kami ke pondok pesantren. Saya bilang gini ke ibu saya, Mama, dari mana biayanya? Apakah mungkin Mama bisa memasukkan Hilman ke pesantren? Kata mama saya, shh, jangan begitu nak. Nanti biar Mama yang nyari sendiri uangnya. Maka saya dibesarkan oleh ibu yang seorang single parent. Masuklah di pesantren, kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, sampai kelas 4, 1 SMA. Ibu saya jatuh di kamar mandi, dan kata dokter ibu saya stroke. Selepas ibu saya stroke, ibu saya nggak bisa lagi berjualan seperti biasa. Hanya berpesan satu kepada saya, Hilman, jangan berhenti belajar ya. Mama nggak nitipin Hilman harta, tapi Mama nitipin Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang akan capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal ngejagain Hilman. Itu yang saya ingat, Pak. Maka setelah ibu saya sakit, saya tentu berdoa kepada Allah, berharap, ya Allah, bantu saya agar bisa mengangkat derajat orang tua saya. Hilman gak bisa lagi sekolah kecuali satu, dapat beasiswa, baru bisa sekolah. Maka saya harus pinter, harus belajar. Tapi saya tidak lupa, karena yang merubah semuanya adalah doa dari orang tua kita. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Saya suka nyuapin ibu saya. Ibu saya itu, kalau lagi makan, karena beliau stroke, harus disuapin. Saya sering nyuapin ibu saya. Waktu lagi nyuapin itu, ibu saya bilang begini, Hilman, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Jadi ibu saya di Garut itu suka nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, gimana caranya bisa masuk TV? Kata mama saya, shh, jangan begitu, kita punya Allah. Apa kalimatnya? Kita punya Allah. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, dari mana biayanya? Kita orang miskin, kita orang gak punya. Kata mama saya, shh, jangan begitu, kita punya siapa? Allah. Ibu saya punya kebiasaan kalau setelah sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, kenapa Mama suka baca talbiyah setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, waktu sangat cepat berjalan, betul? Sekarang dengan izin Allah, semua yang dulu ibu saya ucapkan sekarang menjadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan kita ceramah di situ. Tapi saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Timur Tengah dengan izin Allah. Sekolah saya dari S1 sampai sekarang S3 semuanya beasiswa dengan izin Allah. Ustadz pinter ya? Enggak.
Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat hati ibu saya, yang begitu luar biasa doa-doa yang menembus langitnya, sehingga Allah kabulkan kebaikan. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah, karena ada tour and travel yang kita bimbing setiap tahun, bisa haji, bisa umroh kapan saja. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Di akhir tahun ini, ayo perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Yang masih punya orang tua, muliakan, cukupkan, bahagiakan. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Satu kali saja engkau menggores luka di hati orang tua, boleh jadi itulah sebab kenapa ujian mendera dalam hidupmu, sehingga engkau tidak mendapatkan kebaikan dalam hidup. Saya percaya, mohon izin ayah bunda yang hari ini jadi tokoh, boleh jadi usaha kita hanya 1%, tapi sisanya doa ibu dan ayah kita di sepertiga malam yang tidak pernah berhenti untuk kita. Ibu, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anak. Maka adik-adik sayang, tolong muliakan orang tua kita. Ada sosok yang kalau sayang sama kita gak pernah kelihatan, gak pernah nunjukin, tapi sayangnya luar biasa. Siapa dia Ustaz? Ayah, bapak. Kenapa Ustaz tahu? Karena Ustaz udah jadi ayah. Dia merasakan bagaimana seorang ayah begitu sayang sama anaknya. Banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, berangkat pagi, pulang malam. Ini untuk ayah. Ditanya oleh anaknya, ayah capek tidak? Enggak nak. Ayah lelah enggak? Enggak nak. Semua kita korbankan untuk anak-anak kita. Maka ini pesan barangkali buat semua. Mudah-mudahan tahun depan hidup kita makin baik insyaallah ya. Kita menjadi orang yang paling beruntung insyaallah. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Yang belum haji bisa berangkat haji, yang belum umroh bisa berangkat umroh, usahanya tambah lancar, rumah tangganya tambah rukun, anak kita tambah soleh solehah, ibadah kita semakin istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita doa sama Allah di penghujung akhir tahun ini, boleh? Doa boleh ya? Baik, angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita mulai dengan beristighfar sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Kita sempurnakan dengan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika
ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras, ya Nabi, salam ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salawat alaika ya Nabi, salam ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salawat alaika.